Ya, selamat pagi 11 IPS 2. Ya, tetap semangat ya semuanya ya. Walaupun tadi mungkin ada beberapa kendala dan sebagainya. Saya terima kasih sekali atas kehadirannya dan semangatnya kalian. Terima kasih. Oke, ya kita akan memulai pembelajaran kita ya hari ini ya nak ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Ya, kita akan berdoa dulu supaya pembelajaran kita juga lebih bermanfaat, semuanya perangkatnya juga eh, boleh berjalan dengan lancar gitu ya, Nak ya. Oke, saya mau minta tolong untuk pimpin dalam doa. Azriel, ada Azriel? Ada Bu, Ada ya. Oke, silahkan Azriel pimpin kita dalam doa ya, Nak ya. teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah lagi Tuhan, kami ingin belajar berarti kami masing-masing berkati kondisi kami masing-masing berkati supaya pelajaran hari ini kami Amin. Oke, terima kasih Danes ya, Azriel ya. Ya, oke. Ya, bersyukur masih diberikan nikmat sehat, tetap semangat karena minggu depan kalian akan PAT. Ya, akan PAT kan, jadi tetap disiapkan fisiknya dengan baik ya, Nak, ya. Oke, nah saya mau cek dulu nih kesiapannya kalian. Suara saya terdengar dengan jelas ya. Oke, ya. Saya mau cek kesiapan kalian apakah sudah siap nih kameranya semuanya. Oke, Titus, mana Titus wajahnya yang ganteng? Kenneth, oke, Michael Jeremy silakan dinyalakan kameranya. Liliana, Keisha, Karen, yuk dinyalakan kameranya yuk. Kalau memang ada kendala jaringan, bisa info ya. Kenapa Karen? Ya, dulu kelas 10 pernah belajar kan? Ya, geografi ya, ada aspek. Ya, yang mau ambil buku silakan. Geografi itu ada geografi fisik sama sosial. Ya, masih ingat nggak? Ayo, kalau kira-kira kalau kita bicara penduduk ini masuknya geografi apa ya? Siapa yang masih ingat? Sosial, Bu. Ini siapa nih? Ini Febri. Gita. Oke, sosial. Good. Betul ya, Gita. Masuknya ke sosial. Betul. Nah, kalau kita bicara penduduk juga, ya, secara geosfer nih, dulu kelas 10 kan kalian belajar ada atmosfer, litosfer gitu ya. Nah, kalau penduduk ini kira-kira apa? Titik-titik apa sfer nih kalau penduduk nih? Siapa yang masih ingat? Juan, mana Juan? Ada Juan? ya Bu. Ya, apa? Apa sfer kira-kira kalau penduduk ini Juan? Kenapa Bu? Kira-kira penduduk ini masuk ke dalam geosfer yang mana nih? Antroposfer. Oke, good, betul. Antroposfer ya, masih ingat ya. Betul ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi kita akan bahas tentang sumber data penduduk. Ya, nah ini ya oke Titus. Ya, jadi sumber data penduduk ini nanti kita akan langkah-langkah pembelajarannya adalah dari pendahuluan, saya akan memaparkan pendahuluan, kemudian pengantar gitu ya, dan materinya tentang sumber data, kemudian kita akan diskusi dan juga sampai kepada penutup gitu ya. Nah di pendahuluan ada kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar ini adalah semua cakupannya nanti sama sampai materi selanjutnya tentang dinamika itu adalah menganalisis dinamika kependudukan. Nah, kalau hari ini kita bicara tentang sumber datanya gitu ya. Nah, nanti minggu depan kita akan bicara tentang secara kuantitas nih, prosesnya seperti apa gitu ya. Kemudian besoknya lagi nanti kita akan bahas tentang masalah-masalah yang terjadi seperti apa. Dan tujuannya pasti adalah untuk perencanaan pembangunan gitu ya. Nah, kemudian menyajikan data kependudukan
kependudukan. Ini keterampilannya. Nah, tapi hari ini kita akan bahas ini, sumber data kependudukannya. Ya, kalian harus paham tentang sumber data kependudukannya, kemudian nanti menjelaskan gitu ya, menjelaskan tentang sumber data penduduknya, kemudian fungsi-fungsinya gitu ya dari setiap sumber data yang ada dan juga mempresentasikannya. Kita akan identifikasi nih kira-kira dari setiap sumber data yang ada ini ada kelebihannya apa ya, kelemahannya apa ya, seperti ya. Oke. Tujuannya hampir sama ya dengan indikatornya tadi ya, untuk memahami dan mengidentifikasi. Nah, kira-kira manfaatnya nih. Kalau kita sudah paham, kita sudah tahu ya tentang sumber data penduduk, kira-kira manfaatnya apa ya? Ya, manfaat pembelajaran. Kira-kira saya mau tanya kalian dulu nih, manfaatnya apa, Kezia, Tatiana? Mungkin dengan data kependudukan itu dapat membangun fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk wilayah atau kawasan tersebut. Membangun fasilitas. Oke, ya, thank you ya. Siapa namanya? Kezia. Good. Jadi ketika kita sudah mengetahui gitu ya jenis-jenis sumber data penduduknya, kemudian data ini itu untuk apa nantinya? Punya makna gitu ya. Tujuannya adalah untuk pengambilan kebijakan. Ini ada beberapa gambar nih ya. Kira-kira dokumen ini tuh bagaimana ya cara mendapatkannya ya? Ya, bagaimana coba cara mendapatkannya? Apakah dengan cara ini? Ayo, coba berpendapat. Apakah dengan cara ini nih, tadi dokumen-dokumen tadi, KTP, kemudian KK, gitu ya. Apakah dengan cara ini? Laura? Bukan. Apa? Bukan, Bu. Bukan ya, oke. Atau dengan cara yang ini? Yang ini, Bu. Laura ya, apa bedanya kira-kira Laura? Gambar yang tadi ya, sama gambar yang ini kira-kira bedanya apa? Kalau yang ini dia kan kayak ngedaftar gitu, Bu. Kalau yang tadi itu dia didatengin gitu, Bu, kayaknya. Oke, kalau yang ini mendaftar gitu ya. Kalau yang tadi ini didatengin sama siapa, Laura? Ini itu kayak sensus gitu kan sih, Bu? Oke, kayak sensus begitu. Oke, good. Ya, Laura. Ada lagi yang punya pendapat lain mungkin? Nah, kita akan bahas ya. Saya akan paparkan secara umum. Nah, nanti kita akan bahas lagi banyak itu ada di mana namanya LKPD ya, diskusi. Oke, sensus penduduk. Sensus penduduk ini menyeluruh ya nak ya, jadi pengumpulan data secara menyeluruh. Nah, ini juga pada waktu tertentu dan pada suatu daerah tertentu. Seperti itu. Ada yang tahu nggak berapa tahun sekali sih sensus penduduk tadinya? Oke, berapa tahun nak? 10 tahun bukan? 10 tahun. Oke, betul ya. Jadi yang berakhiran angka 6, apa bedanya sama registrasi penduduk? Kayak peristiwa penting itu kayak misal kelahiran, kematian, terus kayak perceraian atau perpindahan penduduk gitu kayaknya. Peristiwa penting seperti kematian, kelahiran gitu ya. Oke, Gita, terima kasih. Nah, betul ya. Registrasi penduduk itu tuh yang tadi. Jadi terus-menerus karena ini kependudukannya sifatnya dinamis gitu. Ya, survei ini tadi betul kalau V mengatakan adalah beberapa wilayah ini beda ya sama sensus. Kalau di sensus itu menyeluruh ya gitu ya. Menyeluruh tuh hampir populasi gitu ya yang di sensuskan. Nah, ini adalah sebagian dari penduduk gitu. Ya, nah kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok. Ya, nanti saya akan bagi ke dalam 4 kelompok ya, Nak ya. Nah, ke dalam 4 kelompok itu
itu sambil diperhatikan Google Classroom-nya. Nih, saya sambil diperhatikan Google Classroom-nya. Ini ya, ini ada LKPD-nya tuh di Google Classroom ya, kalian bisa lihat. Nih, saya ada materi dan LKPD. Nanti saya akan bagi ke dalam kelompok. Ya, nah, ini sudah saya cantumkan link YouTube-nya di sini, ya, dan juga infografis. Dan ada beberapa pertanyaan tentang sensus penduduk, ya, berkaitan sama video dan juga infografis ini. Ya, kalian bisa jawab ini nanti. Dan juga yang kedua adalah mengidentifikasi perbedaannya, ya, antara sensus, registrasi, dan juga survei. Gitu ya, Nak, ya. Ya, kemudian dari metode sampai kelemahan kelebihan. Nah, saya akan membaginya dalam 4, nanti dalam breakout itu, tapi kalian mengerjakannya di Google Slide. Nah, ini sudah ada nih. Contoh kelompok 1 ya, sudah ada, kelompok 2 sampai 4 sudah saya ada nih Google Slide-nya. Nah, nih. Nah, nih kelompok. Kalian tinggal menuliskan hasil kelompok. Ini jangan lupa kelompok 4 ya. Ya, silakan. Secara umum. Kalau dari kelompok kami, kelebihannya itu dari sensus. Kalau yang sensus, kelebihannya dia dianggap paling akurat, lengkap cakupannya, terbebas dari pengaruh kesalahan sampel atau sampling error. Yang keempat juga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, dapat mengetahui gambaran sebenarnya suatu populasi sebagai kerangka dalam melaksanakan survei. Kalau kelebihan dari registrasi, kelengkapan tergantung pencatatan. Kedua, membutuhkan tingkat kesadaran penduduk yang tinggi. Yang ketiga, membutuhkan sistem pencatatan yang akurat. Kalau kelebihan dari survei, data yang dihasilkan tidak akan representatif bila terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel. Terus gambaran populasi hanya merupakan tafsiran. Kira-kira apa kesimpulan yang sudah kita dapat hari ini? Sumber data ada berapa berarti? 3. 3, apa aja? Saya sensus, Oke. terus registrasi sama survei. Good. Setiap data, jadi sensus, registrasi, dan survei. Jadi ketiga tersebut punya kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Terus tujuannya untuk apa sih sumber data ini? Manfaatnya untuk apa? Natania? Untuk mengetahui data-data penduduk yang ada di Indonesia. Oke. Mengetahui data-data penduduk yang ada di Indonesia ya, gitu. Tujuannya adalah untuk nanti adalah perencanaan pembangunan dalam pengambilan kebijakan. Seperti itu ya. Jadi tadi ada survei penduduk, registrasi penduduk ya, kemudian kelemahan di setiap data punya kelemahan kelebihan. Tadi sudah dibahas di diskusi gitu ya. Nah, ini kita bicara nanti adalah untuk melihat kuantitas dan kualitas penduduk, tujuannya dalam pembangunan. Oke, ini ada pembelajaran kita hari ini, dan nanti saya akan berikan evaluasi lewat kuisis. Ya, saya akan share di Google Classroom, kalian silahkan mengerjakan dengan waktu tertentu. Ya, saya akan close waktunya, perhatikan waktunya ya, itu untuk kalian bisa memahami sejauh mana sudah pemahaman materi kalian akan hal ini. Oke ya, nanti link kuisisnya akan saya berikan di Google Classroom. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, nah ini diperhatikan ya nak ya. Kita akan bahas tentang komposisi penduduk. Jadi kalian harus melihat di halaman 129 sampai 133. Ya, itu kalian baca dulu. Nah, nanti saya juga akan mengunggah ya video pembuatan bagaimana caranya membuat piramida penduduk dan menghitung dari data penduduk. Nah, itu videonya kalian bisa lihat juga untuk pertemuan selanjutnya. Ya, jadi sering-sering dibuka Google Classroom-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, terima kasih untuk hari ini. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu di minggu depan. Terima kasih. 11 IPS 2. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.